Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Marilah pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Haleluya Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami mau datang dalam hadirat-Mu Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan, dengan segenap kekuatan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Haleluya Tuhan. Biar di dalam kekudusan-Mu Tuhan, dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Katakan, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Haleluya Bapa, sebab Kau Allah yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa atas pengorbanan-Mu. Haleluya.
sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Kami bersyukur atas setiap kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas pengorbanan-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas pengorbanan yang Kau berikan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk darah-Mu yang telah tercurah untuk kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Mari katakan, sebab Engkau yang kudus. Kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Haleluya Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh ada Tuhan sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, bila Kamu ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Bila kehidupan kami Tuhan
boleh semakin hari Tuhan, semakin boleh mendekatkan diri kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang beracara pada pagi hari ini Tuhan, bagi setiap pribadi yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saat ini kita mau bersukacita, kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan dengan mengangkat satu pujian yang mengatakan sebab Dia hidup. Katakan anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, pujian ini mengatakan bahwa sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, maka kita tidak akan perlu gentar. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena kita percaya bahwa hari-hari kita yang kita lalui ada di tangan Tuhan yang selalu memimpin kehidupan kita. Sekali lagi kita mau katakan anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan ataupun dana pembangunan, dapat ditransfer melalui rekening sebagai berikut. Persembahan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, penolongku yang setia. Setiap janji-Mu Tuhan kusimpan dalam lubuk hatiku.
Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Mari katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sungguh Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas setiap pertolongan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari yang kami lalui Tuhan. Kalau sampai saat ini kami boleh ada Tuhan, kami percaya itu semua karena penyertaan-Mu ya Bapa. Janji-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku.
setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sedang jemaat yang kekasih, mari kita membuka hati kita membuka pikiran kita seluas-luasnya untuk kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Roh-Nya yang kudus bekerja melawat kita pada hari Minggu ini. Bapa, berbicaralah kepada kami oleh Roh-Mu dan buatlah kami mengerti akan firman-Mu. Lembutkanlah hati kami supaya kami menerimanya dengan sukacita. Dan firman itu mengerjakan keselamatan dan buah-buah bagi hidup yang kekal. Seluruh waktu ini Tuhan buat Engkau berbicara dan beracaralah. Kami siap menerimanya. Amin. Saudaraku sekalian, hari ini kita dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, kita mau belajar sebuah kebenaran firman Allah yang sangat memotivasi buat kita pada saat-saat yang sangat sulit sekarang ini, dengan segala informasi yang begitu ramai di media sosial tentang bencana alam di mana-mana, tentang kesulitan yang dihadapi anak-anak manusia di seluruh dunia. Dan kita tahu bahwa saudara, kesulitan kita sendiri saja udah cukup buat kita lelah ya. Nah, ditambahin lagi kita dengar info-info itu sangat menggelisahkan banyak orang. Dan tanpa disadari, pelan-pelan kita bisa stres, kita bisa depresi, kita bisa khawatir tentang hari esok, tentang bagaimana hidup saya, bagaimana pekerjaan saya, bagaimana itu banyak bergulung-gulung bahkan ya di dalam hati dan pikiran kita. Tetapi kita mau belajar sebuah kebenaran yang sangat luar biasa dari firman Tuhan ini yang dituliskan ribuan tahun yang lalu, saudara ya. Dan sampai hari ini firman itu tidak pernah menjadi usang. Kita mau buka Yosua pasal 1, saudara. Ya. Di situ dikatakan perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gurun Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan padamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat ini, renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan hari ini berbicara tentang kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saudaraku, ini firman ditujukan kepada Yosua yang hari itu sedang memegang tongkat estafet kepemimpinan dari Musa kepada dirinya untuk memimpin bangsa Israel memasuki negeri Kanaan, negeri yang dijanjikan. Dalam konteks ini, Yosua sebagai pemimpin, saudaraku, untuk memimpin bangsa yang besar itu masuk ke negeri Kanaan. Tetapi apakah bisa firman ini juga diterapkan secara pribadi untuk kita?
untuk seorang kepala keluarga yang memimpin keluarganya, untuk seorang pengusaha yang memimpin perusahaannya, untuk kita yang memimpin diri kita sendiri untuk hidup berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman ini bisa diterapkan, saudara. Ada banyak hal dalam hidup kita itu membutuhkan kekuatan dan keteguhan hati untuk bisa berhasil. Jadi firman ini tidak hanya berlaku buat seorang Yosua yang akan memimpin sebuah bangsa yang besar, tapi firman ini juga berlaku secara personal buat kita semua. Buat pemimpin dalam skop yang kecil juga itu sangat penting. Buat kita juga, saudara, yang sedang memimpin, untuk supaya apa? Yang kita pimpin itu arahnya benar, berhasil. Hari ini, saudaraku, kita nemukan sebuah perkataan yang sangat powerful, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, hanya satu yang bisa bikin orang nggak bisa berhasil. Kenapa? Di dalam hidup setiap manusia itu nggak luput dari masalah, nggak luput dari kendala, betul ya? Apa yang kita kerjakan kadang-kadang ada aja kendalanya, gitu. Yang kita usahakan ada aja kendalanya, susah izinnya, susah ini, uangnya, modalnya, kendalanya macam-macam bisa terjadi dalam hidup kita. Waktu kita mau ikut Tuhan, kita berjalan dengan Tuhan, kendalanya apa? Godaan di sekitar kita untuk hidup kompromi dengan dunia. Godaan untuk apa, saudara? Hidup menyimpang dari apa yang Tuhan perintahkan. Godaannya banyak, saudara. Ya, tantangannya banyak untuk mencapai tujuan ilahi. Tujuannya adalah apa, saudara? Semua yang kita kerjakan, semua yang kita ingin capai di bumi ini, saudara, itu satu tujuannya, itu untuk kemuliaan Tuhan. Supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya kita menjadi kesaksian buat dunia ini. Saudaraku, kenapa Tuhan bilang kuatkanlah dengan teguhkanlah hatimu? Karena aku menyertai engkau. Supaya apa, saudara? Supaya semua orang melihat, supaya bangsa Israel melihat bagaimana kuasa Tuhan menyertai Yosua. Yang kedua, supaya orang-orang di luar dari orang Israel melihat bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel. Jadi kalau Tuhan, saudaraku, menyertai kita, itu bukan tanpa alasan. Supaya apa? Namanya dimuliakan lewat hidup kita. Jadi yang dibutuhkan ada dari kita apa? Kita yang menguatkan hati kita sendiri. Kita yang meneguhkan hati kita. Untuk apa? Berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dalam pencapaian kita di bumi ini dan tujuan kita yaitu surga yang mulia, banyak tantangan, saudaraku. Banyak rintangan, banyak hal yang menakutkan juga, yang membuat iman kita bisa goyah. Ya, godaan yang manis-manis di luar itu juga bisa membuat kita goyah, saudara. Kita meninggalkan hal yang paling manis dari hidup kita untuk yang sampah nantinya. Bisa. Jadi kata-kata ini sangat penting untuk dicamkan sepanjang hidup kita, terutama di hari-hari yang sulit. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, itu katanya. Nah, itu butuh usaha ya, saudara. Butuh usaha yang besar untuk setiap hari kita meneguhkan hati kita, menguatkan hati kita untuk berjalan dengan Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, untuk merenungkannya, untuk melakukannya, terus berjalan dengan Tuhan. Itu butuh setiap hari kita menguatkan hati dan meneguhkan hati kita. Yang kedua, ketika ada persoalan dan pencobaan, kekuatan dan keteguhan hati kita dicobai dengan apa? Hal-hal yang mengecewakan, saudara. Hal yang apa, saudara? Yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan, misalnya. Tantangan yang berat yang tidak pernah terduga, masalah yang tidak kita ingini terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita bisa jadi kecewa dan tawar hati, tetapi ada peringatan Tuhan. Kalau kita belajar menguatkan hati kita dan meneguhkan hati kita, jangan kecewa dan tawar hati. Kecewa dan tawar hati itu gini, udah deh, gak perlu lagi berdoa, percuma ikut Tuhan, sama aja semua agama. Saudara, itu orang yang kecewa tuh ya. Wah, susah nyari jodoh, udah di luar aja ya. Di luar Kristen gak apa-apa. Di luar bukan anak Tuhan juga nggak apa-apa, daripada jadi sampai tua gua nggak nikah. Nah, saudara ya, itu bisa jadi rasa kecewa dimanifestasikannya dengan bilang nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, ini kompromi dengan dunia, saudaraku.
Jadi hari ini kita mau belajar sebuah kebenaran. Jangan kecewa, jangan tawar hati, saudara. Karena penyertaan Tuhan terus ada di dalam kita. Selama apa? Selama kita hidup bergaul dengan Tuhan. Selama kita berjalan dengan Tuhan. Memang Tuhan gak janjikan gak ada masalah di depan kita. Enggak. Yosua berjalan pimpin bangsa Israel sama kayak Musa. Ada masalah di perjalanannya. Tetapi kita bisa melihat ketika Yosua berjalan sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Maka dalam perjalanan itu orang Israel, bahkan Yosua sendiri menyaksikan bagaimana tangan Tuhan bekerja. Menyatakan kemuliaannya. Hanya saudara, sekali lagi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecewa di masa-masa yang sulit. Yang Tuhan mau saudara buat kita adalah tetap berjalan dengan Tuhan. Taati Tuhan, taati perintah-perintahnya. Supaya apa? Supaya apa yang kita kerjakan berhasil. Bukankah firman Tuhan berkata yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, yang akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang daunnya tidak menjadi layu, dan apa saja yang diperbuatnya dibuat Tuhan berhasil. Janji Tuhan itu dari dulu sampai hari ini dan sampai selama-lamanya pasti digenapi. Jadi jangan kecewa saudara. Persoalan yang datang justru untuk membawa kita melihat kemuliaan Tuhan. Persoalan yang datang membuat kita bisa melihat bahwa apa yang kita renungkan dari firman Tuhan itu ya dan amin, saudara. Yang berikutnya, kalau kita terus berjalan dengan Tuhan, kita terus memperkatakan firman Tuhan itu, supaya apa? Hati kita teguh, saudara. Ya. Jadi perintah Tuhan itu bukan hanya direnungkan, tapi dikatakan, diperkatakan, saudaraku, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita. Sampaikan itu setiap hari. Karena bukan hanya yang mendengarkan yang akan menjadi kuat, kita yang menyampaikan pun itu akan semakin kuat, karena itu kayak gemaknya, gaungnya terus ke kita sendiri, saudara ya. Jadi rajin-rajinlah membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, maka perjalananmu akan berhasil. Maka apa yang kau impikan pasti berhasil, saudaraku, karena itu janjinya. Bukankah aku menyertai kamu? Itu kata Tuhan. Bukankah aku menyertai kamu? Ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita mengandalkan Dia. Dia berjalan dengan kita, Dia menyertai kita. Dia tidak tampak, tapi kita bisa rasakan. Dia tidak tampak, tapi Dia sungguh menyertai kita. Dia tinggal di dalam kita sebagai guru, sebagai penolong, sebagai penghibur yang luar biasa, yang mencukupi segala yang kita perlukan. Jadi jangan pernah menjadi kecewa dan tawar hati, saudaraku. Berjalan dengan Tuhan di tengah kesulitan ini, dan engkau akan melihat kemuliaan-Nya yang besar. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mungkin di tengah-tengah kami di sidang jemaat-Mu ada yang mengalami masa-masa sulit hari-hari ini dalam hidupnya. Ada yang sakit dan tidak kunjung sembuh, bergumul dan bergumul dengan penyakitnya. Tetapi hamba-Mu berdoa saat ini, biarlah Tuhan firman ini bicara kepada setiap kami, untuk kami tidak pernah menjadi kecewa dan tawar hati. Kuatkanlah dan teguhkanlah setiap jemaat-Mu Tuhan, supaya terus berjalan dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, hidup sesuai dengan yang diperintahkan oleh firman-Mu. Dan kami boleh melihat bagaimana tangan-Mu bekerja, Tuhan. Tangan-Mu bekerja menyembuhkan. Seperti Tuhan apa yang dikatakan oleh Yeremia 17 ayat 14. Ya Tuhan, sembuhkanlah aku maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku maka aku akan selamat. Dan Tuhan apa bilang? Kau Tuhan, Allah sang penyembuh itu mau menyembuhkan kami. Maka hari ini setiap yang sakit dijamah, disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang hari ini kecewa, kehilangan pengharapan, khawatir tentang hari esok, khawatir tentang hidupnya, khawatir tentang segala sesuatu mengenai dirinya dan keluarganya. Hari ini di dalam nama Yesus, kekuatan yang dari Roh Kudus, penghiburan yang dari Roh Kudus penuh dalam setiap hati kami. Ajari kami Tuhan sidang jemaat-Mu untuk tidak pernah menjadi kecewa dan tawar hati, tetapi terus mencari wajah Tuhan. Dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas setiap kehidupan kami. Amin. Sidang jemaat, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Oh, firman Tuhan itu luar biasa.
Saat ini kuatkan dan teguhkan hatimu, karena Yesus telah mati di atas kayu salib, dan Dia telah menanggung seluruh sakit penyakit kita di dalam tubuhnya. Dan darahnya yang kudus yang menyucikan kita, yang menjadikan kita ahli warisnya. Jangan lelah dan menjadi lemah. Tetaplah berjalan dengan Tuhan sampai Dia menyatakan kita selesai. Saat ini kita akan mengenang bagaimana kasih Tuhan, Dia rela mati di atas kayu salib, yaitu dengan melakukan sakramen perjamuan kudus. Siapkan hati saudara, yang sakit akan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Dan sebelum kita makan dan minum roti dan anggur yang melambangkan tubuh Tuhan ini, kita akan membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman, saudaraku. Demikian juga Dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman. Haleluya. Haleluya. Shalom sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Nah, kita mau berdoa syafaat. Sebenarnya kasih Tuhan seperti khotbah Usi Eli pada hari Rabu kemarin dalam doa malam ya. Di 1 Tesalonika 5 ayat 17, di situ ada dikatakan supaya kita tetap berdoa atau terus berdoa. Jadi berdoa itu adalah bagian daripada kehidupan kita. Bahkan di Efesus 3 ayat 20 firman Tuhan bilang bahwa Tuhan akan melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita, jauh lebih besar. Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Tuhan akan memberikan jauh lebih besar dari apa yang kita minta dan doakan. Dan juga di Yakobus dikatakan, doa orang benar bila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, kita jangan lelah berdoa. Sekali lagi saya katakan, karena itu bagian dari kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Juru Selamat dunia yang Maha Kuasa, terpuji-pujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-anak-Mu sungguh bersyukur dan berterima kasih senantiasa kepadamu Tuhan, sebab Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan menyertai dan memelihara serta melindungi kami, bahkan memberkati kami Tuhan. Kami sadar sepenuhnya bahwa kami ada sebagaimana ada seperti saat ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami atau gagah kami, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa di surga, di kesempatan minggu ini Tuhan, hamba-Mu berdoa terus buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, atau mereka yang mendengarkan ibadah melalui online ini dimanapun mereka berada. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan terus memberkati, menolong dan menyertai mereka di dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan, kuatkan iman kami supaya tidak seorang pun di antara kami yang undur ataupun meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan menjumpai kami setia di dalam iman percaya kami kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berkati anak-anak Tuhan yang bekerja, supaya hikmat Tuhan, sukacita, kekuatan yang daripada Tuhan menyertai mereka. Demikian juga dengan mereka yang mempunyai usaha, Tuhan tolong di dalam usaha mereka, supaya mendatangkan keberhasilan bagi kemuliaan Tuhan. Buat anak-anak Tuhan yang sedang kuliah, bersekolah melalui online,
Biarlah juga Tuhan menolong mereka Bapa, supaya mereka dapat mempelajari segala apa yang sudah diberikan kepada mereka Tuhan. Sehingga mereka, anak-anak Tuhan ini, selalu mendapatkan nilai yang terbaik. Tuhan, apabila ada saat ini jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan, memang secara logika Tuhan ini sangat sulit, tetapi kami percaya dalam nama Yesus Kristus, kalau Tuhan yang sudah buka jalan, maka apa yang dirindukan oleh anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan ini, maka mereka akan mendapatkan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Demikian juga Bapa, apabila saat ini ada jemaat-jemaat Tuhan yang sedang bergumul Tuhan, Tuhan tolong mereka di dalam pergumulan mereka Tuhan, supaya mendapat jalan keluar yang terbaik. Sekali lagi Bapa, sebagai umat tebusan yang sudah disucikan dan dikuduskan oleh darah Yesus Kristus, mampukanlah kami Tuhan untuk tetap menikmati sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa di surga. Di kesempatan ini juga kami terus juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan memberkati pemimpinnya, mulai daripada presiden, wakil presiden, para menteri, semua orang yang berkompeten untuk mengurus negara ini. Biarlah hikmat Tuhan yang menyertai mereka Bapa, sehingga mereka dapat melakukan segala tugas-tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Sehingga Tuhan, di tengah-tengah masa sulit saat ini, Indonesia bisa tetap berdiri kokoh karena Tuhan yang menolong para pemimpinnya. Kami serahkan sepenuhnya bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, di kesempatan minggu ini, kami jemaat-jemaat Tuhan juga bersama-sama berdoa buat orang-orang yang belum percaya yang ada di Indonesia ini, atau dimanapun mereka berada, yang menolak Engkau. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, supaya Roh Kudus menjamah hati mereka, sehingga Tuhan, mereka membuka hati mereka. Tuhan Yesus, bukalah selubung yang menutupi hati mereka ini Bapa, sehingga mereka melihat bahwa keselamatan hanya ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Lembutkanlah hati yang keras Tuhan. Buatlah berbalik orang-orang yang menolak Engkau, sehingga dari timur, barat, utara dan selatan, dari belahan-belahan dunia ini, banyak jiwa-jiwa berbondong-bondong menerima Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sekali lagi kami minta jiwa-jiwa yang belum percaya itu, di dalam nama Yesus Kristus, semua lidah mengaku bahwa Engkau Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, di kesempatan ini kami juga berdoa buat gereja Tuhan, Gereja Sidang Jemaat Allah Arasi Depok. Tuhan, pada bulan Mei nanti masa kontrakan gereja tempat kami beribadah akan habis Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang sudah memulai pelayanan ini Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami yakin dan percaya, tolonglah kami Bapa, supaya setelah bulan Mei nanti Tuhan, kami dapat memperpanjang masa kontrakan tempat kami beribadah ini Bapa, supaya kami bisa terus beribadah bersama-sama dengan jemaat-jemaat Tuhan yang lain, memuji-muji dan mempermuliakan Engkau. Atau jikalau Tuhan menghendaki lain, biarlah segala kehendak dan rancangan Tuhan yang jadi atas Gereja Sidang Jemaat Allah Arasi Depok ini. Karena kami yakin dan percaya apa rancangan Tuhan, apa rencana Tuhan, itulah yang terbaik bagi kami, anak-anak-Mu. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik kepada kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan maha kuasa, El Shaddai. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Sidang jemaat, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan untuk menerima berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangan yang baik serta penuh kemurahan ada di atas hidup kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus,
penyertaan dari Roh Kudus memimpin langkah kita sampai Maranatha, Yesus kembali. Amin.